Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan bikin klaper tart. Di video sebelumnya aku udah pernah bikin klaper tart juga ya. Tapi kali ini aku akan bikin yang setengah resep. Oke, langsung aja kita ke resep dan cara pembuatannya ya. Oke, ini aku udah siapkan wadah besar, lalu tuangkan 50 gram tepung maizena atau tepung jagung. Selanjutnya, aku akan tuangkan 75 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya, di sini aku memakai protein sedang. Lanjut, tuangkan 25 gram gula pasir. Nah, ini diaduk dulu ya, supaya tercampur merata. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya aku akan tuangkan 250 ml air kelapa. Ini air kelapa muda ya yang aku pakai. Tuangkan sedikit demi sedikit supaya adonannya tidak bergerindil ya. Nah, ini terus kita aduk dan dituangkan secara bertahap. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lanjut, aku akan tambahkan susu UHT. Untuk susu UHT-nya aku memakai 500 ml. Untuk mereknya bebas ya, terserah kalian mau pakai merek apa aja. Nah, ini tuangkan semuanya ya, sebanyak 500 ml. Tambahkan SKM. Untuk SKM-nya aku memakai 180 gram. Bagi kalian yang suka manis, boleh banget ya jika mau ditambahkan untuk SKM-nya. Tapi menurut aku segini aja udah enak banget, manisnya pas, nggak terlalu manis, rasanya itu soft banget. Nah, ini kita aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya aku akan siapkan wajan. Ini akan kita masak di api kecil. Kita tuangkan semuanya ke dalam wajan. Nah, ini kita masak di api yang kecil aja ya, nggak usah terlalu besar, karena nanti bawahnya akan gosong. Ini sambil diaduk-aduk aja ya, karena adonannya itu cepet banget ngeset, karena terdapat tepung terigu dan juga tepung maizena di dalam adonan. Kalau udah mulai hangat, ini akan aku tambahkan 2 butir kuning telur. Nah, ini caranya diberi sedikit adonan, lalu dikocok lepas ya, baru dicampurkan ke dalam adonannya. Oke, telurnya udah masuk. Supaya tidak berbau amis, aku akan menambahkan vanili bubuk. Nah, ini vanili cair juga boleh ya, tapi aku punya vanili bubuk, jadi aku menggunakan vanili bubuk sebanyak setengah bungkus. Oke, ini cepat-cepat kita aduk kembali ya, supaya telurnya itu tidak bergerindil, jadi menyatu di dalam adonan. Selanjutnya, aku akan tambahkan daging kelapa muda sebanyak 200 gram. Ini daging kelapa mudanya yang masih lembek itu ya, jangan yang keras, karena nanti yang nggak enak teksturnya itu akan crunchy. Ini teksturnya memang cair, tapi terus diaduk ya, nanti lama-lama akan ngeset menjadi seperti bubur yang udah padat gitu loh. Nah, ini teksturnya udah seperti ini ya. Selanjutnya aku akan menambahkan kacang almond slice. Aku tambahkan almond slice-nya sebanyak 50 gram. Ini kita aduk kembali sampai benar-benar padat. By the way, di sini aku nggak memakai kismis ya. Kalau misalkan mau ditambah kismis juga boleh banget. Jadi ada tekstur asam-asamnya gitu. Dan jika almond slice-nya mau diganti dengan kenari atau dengan kacang almond yang besar-besar itu juga boleh banget. Rasanya makin enak tapi harganya itu lumayan ya. Jadi aku menggunakan yang ekonomis aja, aku menggunakan almond slice. Oke, ini udah jadi ya, ini udah boleh dimatikan apinya. Jangan lupa dikoreksi rasa ya, siapa tahu kurang manis bisa ditambahkan susu kental manis.
Setelah dirasa ternyata ini kurang manis ya. Aku menambahkan susu kental manis lagi, ini kira-kira sekitar 1 saset gitu. Oke, kalau udah ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya aku akan menambahkan margarin. Ini aku menambahkan margarinnya setelah apinya dimatikan ya. Jadi masih keadaan panas-panas gini, aku tambahkan margarin sebanyak 50 gram. Nah ini kita aduk sampai tercampur merata ya, supaya adonannya kalis dan tentunya rasanya semakin gurih. Langkah terakhir ini karena aku nggak memakai putih telur, jadi langsung aja mau aku oven ya. Aku udah siapkan wadah, ini ada aluminium foil dan juga loyang. Ini aku beri penuh aja ya karena nggak memakai putih telur. Tapi kalau kalian mau pakai putih telur, berinya secukupnya aja, jangan terlalu penuh karena nanti atasnya akan diberi putih telur. Selain aku nggak suka dengan adonannya, aku juga nggak suka bikinnya ya, karena udah ribet gitu bikin isiannya, ditambah dengan mengocok putih telur sampai putih kental gitu. Jadi ya udah deh seperti ini aja, ternyata ini malah enak dan semuanya pada suka ya. Tapi jika untuk jualan, saran aku menggunakan bagian putih telur aja ya supaya lebih hemat dan lebih ekonomis. Karena nanti isiannya nggak terlalu banyak seperti ini ya, ini kan full banget, jadi isinya lebih banyak. Beda dengan menggunakan putih telur, nanti isinya akan lebih sedikit karena ditambah dengan putih telurnya. Oke, ini udah selesai, jangan lupa diratakan dulu ya. Selanjutnya aku akan tambahkan topping. Untuk toppingnya aku akan tambahkan bubuk kayu manis. Bubuk kayu manis ini, disesuaikan aja mau banyak atau sedikit. Kalau menurut aku lebih banyak itu lebih wangi ya, apalagi kalau lagi di oven, itu harum banget. Selanjutnya aku akan beri topping almond slice lagi ya, atau sesuai selera aja kalau kalian mau menggunakan kismis juga boleh. Nah ini untuk menambah cita rasa, aku juga beri keju parut di atasnya. Oke, ini udah selesai aku beri topping, selanjutnya akan aku panggang selama 30 menit di api sedang. Oh iya, untuk ovennya sebelumnya udah aku panaskan dulu ya, kurang lebih selama 15 menit. Jadi kalau adonannya udah siap, ovennya itu udah panas. Oke, skip aja, ini udah jadi ya, kelapa tartnya udah mateng, harum banget dan ini juga enak banget. Ini itu request-an dari adik aku, jadi kalau aku pulang kampung itu, dia suka banget ya dibikinin kelapa tart seperti ini. Ini semuanya itu bisa habis sama dia. Nah ini dia udah selesai semuanya. Aku juga tadi bikin smoothie mangga. Untuk smoothie mangganya bisa kalian cek ya di resep aku sebelumnya. Nanti resepnya akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Untuk teksturnya seperti ini ya, ini, lagi dimakan jadi kalian bisa tahu tekstur dalamnya itu seperti ini.
Rasanya enak banget, lembut, wangi, dan juga creamy dari susu dan air kelapanya. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.